Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita masih di series Golang Package ya. Di video kali ini kita bakal bahas package time di Golang. Oke, langsung aja ya. Package time. Jadi package time adalah sebuah package bawaan ya yang menyediakan fungsi dan tipe data terkait waktu dan pengaturan waktu ya teman-teman. Waktu di sini nggak cuma jam ya, ada menit, nggak hanya jam, menit, detik aja, tapi bisa juga tanggal, bulan, dan tahun ya gitu. Oke. Nah, package ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi-operasi ya, seperti pemformatan waktu, pengaturan waktu, dan perhitungan durasi ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk halaman dokumentasi dari Golangnya ya, untuk package time. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini saya udah buka di sini. Nah, di sini ada ininya ya, penjelasannya ya teman-teman ya. Ini ada function-functionnya. Ya, nah ini banyak banget nih teman-teman. Ada function-functionnya, lalu ada example-nya juga ya teman-teman, lengkap. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita nggak bakal bahas semuanya ya teman-teman, karena kan banyak ya. Nah, mungkin nanti kita coba bahas di antaranya nanti function now gitu ya, untuk mendapatkan waktu saat ini. Lalu nanti date untuk membuat waktu yang ditentukan, lalu nanti format untuk format waktu ke dalam string, dan nanti terakhir parse ya, untuk parsing string ke dalam waktu gitu ya teman-teman. Nanti sisanya teman-teman bisa explore sendiri ya, tapi biasa fungsi-fungsi tadi yang biasa digunakan ya ketika kita membuat aplikasi tadi ya, yang saya sebutkan biasanya itu yang sering digunakan. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, kita langsung contoh yang pertama nih teman-teman. Di sini kita menggunakan function yang now ya, jadi package time functionnya yang now ya. Jadi pada contoh program ini kita menggunakan package time untuk mendapatkan waktu saat ini gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ini import package ya. Kalau mau menggunakan package seperti biasa, kita import di sini package-nya ya. Oke, seperti itu. Mungkin biar lebih enak kita langsung coba aja ya, sekalian praktekin ya teman-teman ya, untuk yang function now ini ya. Oke, seperti biasa teman-teman buka VS Code-nya. Lalu teman-teman sini bikin folder, terserah bebas di mana ya teman-teman ya. Akan saya namain Go Package Time gitu ya. Nah gini, kalau udah kita biasa buka di VS Code-nya, bisa drag gitu atau bisa file open ya. Oke, seperti itu. Nah kalau udah kebuka gini, kita inisialisasi project dulu ya seperti biasa ya, karena kita nggak naruhnya di GoPad, jadi kita menggunakan Go modul ya untuk inisialisasi project. Oke, ditunggu sebentar. Nah, Go mode init samain aja ya sama nama projectnya, package time. Nah, gini. Oke, udah terbentuk Go mode-nya. Terus seperti biasa kita bikin file main.go. Nah, kita ini ya, kita coba contoh yang seperti tadi ya di slide ya teman-teman ya. Oke, ini saya besarin dulu sebentar dikit. Nah, sini seperti biasa kita inisialisasi dulu package main, lalu main-nya ya. Nah, di sini kita coba contoh yang tadi ya, misalkan mendapatkan waktu saat ini gitu ya. Nah, teman-teman tinggal gini aja, time. Nah, ini kan nama package-nya ya, lalu functionnya now. Nah, ini. Nah, dia otomatis import ya kalau udah ini ya, install extension Go-nya. Kayak gini. Lalu jangan lupa ini kan function ya, kita pakai kurung buka kurung tutup, kita tampung di variabel misalkan now di sini. Nah, ini untuk mendapatkan waktu saat ini ya teman-teman ya, mendapatkan waktu saat ini. Oke. Lalu kita coba print dulu ya teman-teman ya, fmt.println itu. Lalu gini, misalkan waktu saat ini. Kita masukkan di sini now. Oke, gini ya, untuk mendapatkan waktu saat ini. Coba kita eksekusi. Go run main.go ya seperti biasa ya. Go run main.go. Nah, ini waktu saat ininya ini pada saat video ini dibuat ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman nyoba ya pasti hasilnya beda ya, karena dia akan menampilkan waktu saat teman-teman eksekusi ini ya, eksekusi program ini. Nah, ini ketika saat ini tanggalnya 19, ini tahunnya dulu ya dia, tahun, bulan, tanggal. Lalu ini jam, menit, detik gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya, ini formatnya UTC ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau spesifik ya, misalkan kita coba mendapatkan komponen ya, komponen waktu misalkan. Nah, di sini kita misalkan mau dapetin tahun ya. Kita tampung dulu di variabel year, lalu caranya now, tinggal gitu ya, now titik year.
Nah, gini. Jadi untuk mendapatkan tahun. Lalu misalkan untuk mendapatkan bulan. Month, misalkan variabelnya kita tampung di month, lalu now, gini ya, titik month. Nah, gini. Gitu ya. Lalu misalkan kita mau dapatkan hari, day, kita tampung di variabel day, lalu tinggal now, titik day, gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lagi misalkan kita jam ya, hour, gitu ya. Kita tinggal now, titik hour, gitu ya, teman-teman. Lalu menitnya ya, misalkan ya. Now, titik minute, gitu ya. Oke, terakhir kita coba mungkin second ya, second variabelnya now, titik second. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Lalu coba kita cetak ya, teman-teman. Misalkan kita ini tanggal tadi ya, tanggal. Misalkan gini, kita masukkan tadi kita variabelnya kita ini ya, misalkan kita mulai dari day, hari, monthnya, ini variabelnya yang dimasukin ya, lalu year-nya. Oke, misalkan satu lagi ya, teman-teman ya. Di sini misalkan waktu ya, waktu misalkan dari apa nih, dari jam ya, misalkan jam, hour, lalu di sini minute, lalu di sini second ya. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita eksekusi ya, teman-teman ya, hasilnya ya. Ini kita clear dulu, lalu go run main.go. Nah, ini ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi tanggalnya ini 19, bulannya Agustus, ini tahunnya 2023. Nah, ini kalau kita cetak waktu nanti hasilnya gini ya. Ini jamnya, ini menitnya, ini ketika dieksekusi ya. Nanti teman-teman juga pasti beda hasilnya ya. Nah, ini detiknya gitu ya, teman-teman. Jadi bisa seperti itu ya. Nanti hasil output yang ini menampilkan kan ini dalam format default ya, mencakup tanggal, jam, menit, detik, dan tadi hari, bulan, tanggal gitu ya. Jadi seperti zona waktu ini ya, akan ada waktu tambahan ya. Ini zona waktu tambahan nih sebenarnya gitu ya. Nanti format output ini ditampilkannya bisa bervariasi ya, tergantung pada konfigurasi lingkungan dan zona waktu sistem teman-teman ya gitu ya biasanya. Nah, seperti ini ya untuk mendapatkan waktu saat ini ya, teman-teman, pakai function time titik now. Oke, kita lanjut lagi dulu ya ke slide-nya ya, teman-teman. Nah, ini contoh kode program ini ya, package time yang untuk date ya, teman-teman ya. Jadi ini kita pada contoh program ini kita membuat waktu yang ditentukan nih. Jadi kita membuat waktu yang ditentukan nih. Jadi pakai function ini nih, time titik date gitu ya. Nah, cuman time titik date ini parameter banyak nih, ada 8 ya, teman-teman. Ada 8 gitu ya. Jadi parameter pertamanya ini tahun. Nah, ini teman-teman bisa isi tahun berapa yang teman-teman mau ya. Misalkan mau sekarang atau yang udah yang udah lalu juga bisa gitu ya, teman-teman misalkan. Terus parameter kedua ini bulannya ya, ini time misalkan Juli atau time atau Agustus ya kalau sekarang ya bulannya misalkan gitu ya. Lalu di sini misalkan ini udah tanggal nih, ini tanggal. Lalu ini keempat ini adalah jam nih, ini jam. Lalu ini lanjut ke menit. Nah, ini detik. Nah, ini nanosecond gitu ya, teman-teman ya. Dan parameter ke-8 ini terakhir zona waktunya. Kita di sini pakai time.utc ya, teman-teman ya. Nanti hasil outputnya akan menampilkan tanggal yang dibuat dalam format default ya, yang mencakup tanggal, jam, menit, detik, dan juga informasi lainnya seperti zona waktu, misalkan UTC gitu ya, zona waktu bawaan ya, yang digunakan di Go gitu ya. Oke, kita langsung coba aja ya, teman-teman, ini ya, di VS Code-nya, membuat waktu yang ditentukan ya. Oke, mungkin di bawah sini aja ya. Sini kita misalkan membuat waktu yang ditentukan. Nah, seperti ini. Oke. Kita misalkan kita tampung di variabel created date gitu ya, created date. Nah, di sini tinggal kita masukin tadi ini package-nya, lalu function-nya kita pakai yang date ini. Nah, ini ya, kita lihat tuh parameternya. Kalau kita lihat di sini ada 8 ya, teman-teman, seperti yang tadi ya. Ini ada 8. Jadi yang pertama teman-teman mau bikin tahun berapa? Misalkan ya, ini bebas ya. Misalkan saya mau bikin tahun 2020 gitu ya, 2020. Lalu misalkan di sini bulannya, parameter kedua kan tadi bulan ya. Kalau bulan pakai gini, time titik, misalkan mau bulan apa, misalkan September gitu ya. Ini bebas ya. Itu. Lalu teman-teman mau ini tanggalnya nih sekarang 19. Lalu lanjut ke jamnya, misalkan jamnya 7. Menitnya, menit ke 10. Misalkan detiknya, detik ke berapa ya? Bebas ini ya. Detik ke 50. Ini nanosecond-nya. Gitu ya. Nah, gitu. Lalu terakhir si time titik, ini format waktunya ya, terakhir. Nah, itu ya, teman-teman ya.
Oke, ini membuat waktu yang ditentukan ya. Udah, terakhir tinggal kita printlen gitu ya. Lalu misalkan tanggal gitu ya, dibuat. Ini menentukan. Oke, misalkan teman-teman mau gini. Created date, nah gini ya teman-teman. Ini bebas ya, mau tanggal sekarang juga boleh gitu, karena kan kita membuat waktu yang ditentukan ya. Oke, kita clear, go run main.go lagi. Nah ini tanggal dibuat. Saya membuat tanggal ini tahunnya 2020, bulannya 9, tanggalnya 19, ini jamnya, lalu ini menitnya, detiknya, nanosecondnya, lalu format UTC gitu ya teman-teman ya, untuk membuat waktu yang ditentukan. Tinggal teman-teman tentukan parameter yang 8 tadi gitu ya. Oke, lanjut lagi ya kita ya ke slide dulu. Nah ini sekarang kita yang ketiga, contoh kode program package time format ya teman-teman ya. Jadi pada contoh kode program ini, fungsi time format ini digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini dan menformatnya menjadi string dengan format tertentu gitu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi fungsi now format ini nih teman-teman, ini menerima satu parameter berupa layout string. Jadi cara membuat layout di Golang ini berbeda ya dengan bahasa pemrograman lainnya. Biasanya kan kalau bahasa lain itu ini ya YYY strip MM strip DD gitu ya. Nah coba kalau di Golang nih agak beda ya. Jadi dia 2006 ini melambangkan apa ya, tahun gitu. Jadi formatnya bukan dalam YY MM DD gitu, dia malah dalam format tahun, bulan, tanggal juga gitu ya. Jadi ini tahun, jadi ininya bulannya, ini tanggalnya gitu ya teman-teman. Nah ini sisanya sama, jam, menit, detik gitu ya. Oke, jadi format string ini digunakan adalah ini ya. Nah tuh, jadi yang ini merepresentasikannya bulannya, yang Januari ini jangan lupa ya, jangan ketukar ya, ini tanggalnya, yang ini tahunnya gitu ya teman-teman. Oke, nah di dokumentasinya juga sebenarnya ada ya teman-teman, coba kalau mau lihat ke dokumentasinya tadi. Nah ini, nah di sini ada format yang udah standar nih teman-teman, RFC 339 ini. 339 ini biasanya yang sering digunakan, ini udah format standar sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai format yang tadi juga bisa juga gitu ya teman-teman ya. Oke, nah nanti hasil outputnya ini akan menampilkan waktu saat ini yang telah diformat sesuai dengan format yang ditentukan ya, yaitu tahun, bulan, hari, jam, menit, detik ya. Nah dalam contoh ini outputnya akan menampilkan waktu saat kode program tersebut dijalankan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mungkin coba aja ya teman-teman ya di VS Code ya teman-teman. Oke, nah di sini aja di bawahnya ya. Bisa kita kasih string dulu, format waktu ke dalam string gini ya. Oke, nah teman-teman tinggal bikin gini, misalkan formatted gitu ya. Ini variabelnya ya. Oke, ini saya bikin variabel lalu now stick format ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman misalkan mau pakai layout yang mana nih? Misalkan teman-teman pakainya gini, di sini langsung misalkan gini. Atau teman-teman mau coba yang RFC tadi ya, misalkan gini, layout gitu ya, layout, kita bikin variabel dulu, layout gitu, lalu 2 sama dengan gitu ya, time. Nah di sini udah ada nih RFC. Nah ini udah ada format-format yang tadi ya, yang tadi di dokumentasi. Nah biasanya format standar yang dipakai itu ini, itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman klik di alt klik tadi di sini, di si RFC-nya, nanti dia lari ke sini. Nah di sini ya, ini udah ada format-formatnya tuh teman-teman ya. Di ini format standarnya biasanya sih kayak gitu. Nah di sini juga dijelasin nih tuh. Dia kalau membuat tanggal tahunnya dia pakai 2006 ini, terus misalkan ini hari, ini bulan nih Januari gitu, tadi 01 gitu ya. Gitu, jadi bukan YY MM DD gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini misalkan teman-teman pakai format ini ya. Nah, udah, lalu tinggal format time format ya, udah masukin layout ya. Ini ya layout, lalu kita fmt titik println ini ya teman-teman. Lalu misalkan waktu yang di format titik 2 ini formatted time, kita masukin variabel. Nah kita ambil dari format si RFC ini ya tadi ya. Oke, coba kita jalanin dulu teman-teman. Kita clear dulu, go run main.go. Nah ini waktu yang di format ya, dia formatnya seperti tadi ya, UTC ya. Kita kan karena tadi kita pakai ini ya, RFC ini ya teman-teman. Jadi dia hasilnya pasti itu ya. Nah ini, jadi tahun, bulan, tanggal, lalu jam, menit, detik ya, terus UTC. Nah kalau gitu ya, kalau mau pakai format ini. Atau teman-teman misalkan mau pakai ini, kita komen dulu ya, format sendiri gitu ya, teman-teman bisa gini.
Misalkan sama ya, formatted time gini ya. Lalu tinggal now titik format gini. Nah, tinggal masukin aja mau kayak gimana gitu. Jadi misalkan kan tadi bukan YYMMDD ya. Misalkan tahun itu pasti 2006 gitu dia pakainya. Lalu di sini dilanjut tadi bulan 01 gitu. Dia representasinya 01. Terus tanggal itu 02 gitu. Misalkan teman-teman gini. Lalu jamnya. Nah, di sini representasinya 15. Lalu menitnya 04 ini ya. Nah, lalu detiknya 05 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau mau pakai format sendiri nggak pakai RFC tadi ya, coba kita jalanin ya teman-teman. Oke, run main.go. Nah, ini hasilnya juga gini ya teman-teman tuh. Dia jadinya waktu saat ini ya tuh. Nah, kita masukinnya bukan YY, MMDD atau ini CD-nya juga bukan hours, HH, MM, SS ya, tapi ini 15, 04, 05 dia akan jadinya jam saat ini gitu ya. Sama ya, tanggal juga ya, tahun, bulan, tanggal gitu ya. Teman-teman kalau mau buat format waktu sesuaiin ya ini ya, karena dia di sini dijelasinnya juga gitu ya teman-teman ya. Nah, ini time aja dia gini ya, formatnya 15 untuk menit. Ini untuk jam, lalu ini untuk menit, ini untuk detik gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ini juga sama ya, tahunnya pakainya 2006, bukan YYYD MMDD tapi pakai gini. Oke, seperti itu ya kalau digolang ya teman-teman, beda emang dengan bahasa lain gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk format waktu ke dalam string. Oke, kita coba yang terakhir sekarang. Nah, ini contoh kode program package time yang untuk parse ya teman-teman ya. Jadi parse ini biasanya digunakan untuk mengolah data inputan dari user nih. Misalkan contohnya teman-teman ada input dari API atau web ya, kan biasanya dia inputnya berupa string ya, string tanggal. Nah, kita nanti bisa format ke dalam waktu dengan menggunakan parse ini gitu ya. Jadi fungsi time.parse ini menerima dua parameter ya, yaitu yang pertama layoutnya string, dan yang kedua value-nya, inputannya ya. Teman-teman bisa masukkan langsung ya, seperti contoh di bawah ini ya, atau bisa tampung ke variabel juga ya. Dan fungsi ini mengembalikan dua nilai, yaitu hasilnya yang berupa time, lalu ini error ya, ada error dia. Cuma di sini errornya saya ignore aja ya, gitu ya. Ini ada error sebenarnya. Nah, nanti hasil outputnya akan menampilkan waktu yang telah berhasil diparse ya dari string ini misalkan. Nah, waktu tersebut akan ditampilkan dalam format waktu beserta zona waktunya nanti ya, merupakan zona waktu bawaan ya, nanti UTC gitu ya, UTC bawaan golang. Oke, yang nggak bingung kita langsung coba aja teman-teman ya. Oke, di sini mungkin parsing ini ya, parsing string ke dalam waktu gitu ya. Oke, nah di sini misalkan saya time titik parse. Nah, ini. Lalu di sini kan ada dua variabel, ada dua parameter ya. Nah, di sini ada layout stringnya, terus lalu value stringnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada ini hasilnya returnnya time, lalu ada error ya, seperti yang tadi dijelaskan ya teman-teman. Nah, layoutnya teman-teman bisa sama nih, mau layoutnya kayak gini, tadi pakai yang time RFC ini, atau teman-teman bikin sendiri aja kayak gini. Itu tergantung ya. Kalau ini kan tadi udah ada UTC-nya, udah ada lengkap ya. Kalau mau format waktu sendiri, cuman tanggal dan waktu bisa gini gitu ya teman-teman. Itu bebas. Boleh juga dibikin di variabel di sini, atau bisa langsung juga ya. Kita coba langsung aja ya, karena dikit gitu ya. Di sini tadi ini kita masukkan tadi apanya nih, layoutnya ya teman-teman. Mau layoutnya gimana? Seperti biasa aja ya, tahun gitu ya. Ini bisa teman-teman bebas ya, mau day dulu bisa, mau month dulu bisa gitu ya. Mau kalau mau tahun dulu kayak gini juga bisa ya. Nah, ini 01 itu bulan, lalu tanggal gini ya. Saya formatnya mau gini aja, lalu habis itu jamnya diwakili kayak tadi ya, 15, terus 4 ini menit, terus detik itu di 05 ini ya. Nah, seperti ini ya formatnya. Lalu di sini value-nya. Nah, di sini value-nya masukin ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini saya masukkan ini ya. Ini bisa nanti ambil dari variabel ya. Misalkan kalau dari API ambil dari kirimannya gitu ya. Kalau ini kan manual ya. Jadi di sini saya tulis misalkan 2023. Saya masukin tanggal hari ini aja ya. Gitu ya. Atau gini, lalu bulannya 08, tanggalnya sekarang tanggal 19. Nah, gini. Oke, di sini misalkan jamnya saya masukin jam berapa ya? Di sini jam 7. Nah, jam 7 menit misalnya 18:20. Sekarang gitu ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Lalu tinggal udah masukin ya dua ininya, parameternya. Lalu di sini jangan lupa variabelnya untuk nampungnya, misalkan sini parse time. Errornya kita ignore aja dulu ya.
Nah, kita ignore dulu ini ya. Oke, lalu tinggal fmt.println ini waktu misalkan yang di parse ini ya. Oke, kita masukkan variabelnya parse time. Oke, gini ya teman-teman ya. Ini parsing string ke dalam waktu ya. Oke, kita coba jalanin. Go run main.go. Nah ini waktu yang di parse nih teman-teman. Kayak gini ya. Jadi dia tahun, ini ya, bulan, ini jadinya ini ya. Nah, sesuai dengan format yang kita mau ya. Nah nanti di sini ada seperti biasa tanggal, terus jam, menit, gitu ya, detik gitu ya. Nah di sini formatnya UTC gitu ya teman-teman ya. Time parse ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang terakhir contoh kode program package time yang parse ya, yang untuk teman-teman misalkan menerima inputan dari API ya, nanti biasanya stringnya tanggal. Nah di sini nanti teman-teman bisa format ini parse ini ke dalam waktu gitu ya. Jadi memformat ya string inputan dari depan atau inputan dari API atau dari web nanti. Nah ini diparsing ke dalam waktu untuk kebutuhan kode teman-teman nanti gitu ya. Oke, ini ya teman-teman udah kita praktekin semua yang untuk package time ini ya teman-teman ya. Di sini ini kode-kodenya. Tadi kita udah coba beberapa ya. Tadi untuk paket now, lalu ini untuk mendapatkan komponen waktunya, lalu membuat waktu yang ditentukan dengan time date. Ini juga format waktu ke dalam string dengan now format gitu ya. Nah, ini terakhir parsing string ke dalam waktu ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin sekian aja dulu ya untuk materi package time ini. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya package time yang tadi saya udah liatin di awal di dokumentasi golangnya, karena kan ada banyak-banyak fungsinya ya selain yang ini saya jelasin ini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Tapi yang biasanya sering digunakan ya inilah ya yang saya contohin ini gitu. Oke, itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, nanti teman-teman bisa ulang-ulang videonya ya teman-teman ya, diulang-ulang aja videonya sampai teman-teman paham gitu ya. Oke, kita balik ke slide ya. Ini udah ya yang terakhir tadi. Oke, kita lanjut. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar ya. Nah, subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nanti akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.